Sementara ku tetap melangkah untuk mencari kedamaian hati. Ingin aku meraih semua asa di hatiku. Walau begitu berat ku rasakan beban hidupku. Biarkanlah semua begini tanpa ku harus berubah. Segalanya yang telah terjadi anggap hanya sebuah mimpi. Ingin aku meraih semua asa di hatiku. Walau begitu berat ku rasakan beban hidupku. Biarkanlah hari-hari berlalu menanti esok seiring nada kasih yang bahagia. Biarkanlah semua tetap begini. Harapan di hatiku kan tetap bersinar selamanya. Sekarang aku sudah mirip Gita. Aku akan goda Andre sebagai balas dendamku. Montir miskin itu, Sandra. Tidak, Ma. Dia anak orang kaya di Bandung. Dia cuma pura-pura miskin. Oh ya? Dia sudah hina aku. Aku akan beri pelajaran buat hidupnya. Wih! Ningrum! Ya, Non. Kamu bikin kopi apa bikin jamu? Sandra? Mau kemana kamu? Ke neraka. Lalu! Iya, Non. Mana kunci mobil? Kunci mobil kan dibawa Bapak, Non. Sialan. Carikan gue taksi. Tapi Bapak bilang, Non nggak boleh pergi kemana-mana. Tua Bangka, ini perintah gue. Buka tuh pintu gerbang. Maaf, Non. Maaf. Saya tidak boleh melanggar peraturan, Non. Maaf. Gue ngomong untuk yang terakhir kalinya. Mau bukain gerbang atau enggak? Aduh, Non. Ampun, Non. Ampun. Ampun, Non. Ampun. Aduh. Brengsek. Gue pecat lo. Nggak salah lah ya. Selamat malam, Pak Prabu. Malam, Henry. Apa yang mau dibicarakan, Henry? Anda tidak terburu-buru, kan? Cuma capek saja. Begini. Saya minta Bapak mau mempertimbangkan kembali rencana kerjasama dengan perusahaan kami yang tempo hari itu. Kan waktu itu saya sudah putuskan
Tidak akan ada kerjasama apapun. Ini tidak adil. Anda minta saya kirim Gita ke Anda. Sekarang kita sudah tinggal di rumah Anda sebagai piaraan. Jadi Anda pikir bahwa Gita bisa diperjualbelikan? Dengarkan tolong. Saya tidak pernah ingin menikahi Gita. Mengerti? Ya? Saya tidak pernah keberatan kalau Anda mengambil Gita hanya sebagai piaraan. Tutup mulutmu. Gita adalah anakku. Darah dagingku sendiri. Waktu dia masih kecil, istri saya minta cerai. Lalu nikah dengan Jatmiko. Tapi saya tidak perlu kasih penjelasan ke kamu. Tidak. Partnermu si brengsek Sudarma yang mendengarkan pembicaraan ini, dia tahu bahwa Gita adalah anak saya. Ya ini bagaimana? Nggak pernah bilang sama saya kalau Gita itu anaknya Pak Prabu. Ya itu yang kita tunggu. Kalau melalui kesalahannya, Prabu menikahi kita. Seperti yang kau yakinkan pada kita. Kita bisa berbuat apa saja pada Prabu. Tapi dia sudah tahu semua rencana kita. Sekarang kita mau bikin apa? Kita culik saja Gita. Kita susupkan Sandra ke rumah Prabu, suruh dia berlaku sebagai Gita. Saya tidak ikutan. Saya bisnismen, bukan bandit. Oke. Sekarang bagaimana you mau atur penculikan kita? Soal culik-penculik, Victor yang jago. Sekarang dia sudah menunggu di lobi. Pak Henry, sahabatku, kontraktor. Saya sudah tahu siapa yang tidak kenal Pak Henry. Silakan duduk. Silakan. Gimana? Anda ada waktu besok sekitar jam 2, jam 3 datang ke kantor kami. Ya, saya bisa atur. Ada objek kecil-kecilan, tapi duitnya gede. Terima kasih. Mau pesan minum apa? Tidak usah. Lain kali saja. Kami masih ada urusan. Permisi. Aku akan hancurkan siapapun yang menghalangiku.
Apa-apaan ini? Ulah anak kamu, Sandra. Ini gara-gara kamu larang dia keluar rumah. Di mana dia? Kamarnya. Sandra. Sandra sayang. Pergi! Sandra tidak mau bicara dengan siapapun. Jangan begitu. Ini semua untuk kebaikanmu sendiri, Sandra. Kebaikan apa? Kamu kan mau balas dendam sama si Gita. Iya nggak? Sama si Andre juga. Andre? Andre siapa? Pacarnya si Gita. Sandra, kamu bisa membereskan semuanya kalau kamu mau mengikuti rencana papa ini. Sandra, besok si Gita akan diculik. Dan kamu harus menyusup ke rumah Om Prabu. Buat apa? Buat jadi gundik si tua bangka itu? Itu tidak betul. Gita itu anaknya Om Prabu, Sandra. Yang benar. Benar. Dan papa baru juga tahu. Nah, sekarang dengarkan. Apa yang harus kamu lakukan besok? Besok setelah kita diculik, kamu harus masuk ke rumah Om Prabu dan berpura-pura menjadi kita. Kamu harus bersikap lembut, anggun seperti si Gita dan tunjukkan kasih sayangmu pada Om Prabu. Lalu sodorkan cek kosong padanya. Bilang buat beli kado untuk si Andre. Oke. Kalau kamu berhasil melakukan ini semua, terserah kamu mau balas dendam sama Gita dan pacarnya itu. Akan kubuktikan. Akting memang sudah bakatku sejak kecil. Kamu mau bikin rencana apa lagi sekarang? Seperti apa yang kamu dengar tadi. Ingat, Pak. Papa yang membuat Pak Jatmiko itu bangkrut. Karena Papa manipulasi usahanya. Papa rampas semua hartanya. Juga rumah ini. Lalu Papa mau jual anaknya. Tanpa pernah memikirkan akibat-akibatnya. Sekarang malah Papa mau gunakan anak Papa sendiri untuk memuaskan nafsu iblismu. Tapi, Ma, si Prabu itu sudah mempermalukan aku di depan relasi-relasi bisnisku. Aku harus balas dendam. Tapi si Gita pernah bikin apa sama Papa? Kamu yang buat dia jadi begini. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Dia tidak punya apa-apa lagi. Tapi dia tidak pernah menggugat. Malahan dia rela jadi pelayan di bekas rumah orang tuanya sendiri. Nasib baik, ternyata dia anak kandung Pak Prabu. Kenapa mesti kamu rusak lagi hidupnya? Aku harus hancurkan si Prabu. Saya tidak rela kamu berbuat itu padanya. Saya akan telepon Gita dan saya akan kasih tahu sama dia. Kamu tidak akan mungkin bisa berbuat sok suci begitu. Kita lihat saja nanti. Istriku mulai bertingkah macam-macam. Rupanya dia tidak setuju dengan rencana kita. Bahkan dia akan memberitahu pada kita. Sudah jelaskan buat Sandra belum? Apa yang harus dia lakukan? Sudah. Kebetulan Sandra akan membalas dendam pada kita.
Dan ini akan dijadikan rencana masa depannya. Sekarang saya mau hubungin Gita. Halo, boleh saya bicara dengan Nona Gita? Non, ada telepon dari kantor Bapak. Katanya penting. Makasih, Bu. Halo? Non Gita, Pak Prabu mendadak sesak napas. Dan lupa bawa obatnya. Bisa Nona bawakan obat beliau ke kantor? Ada apa, Non? Papa kena serangan sesak nafas. Obatnya ketinggalan. Jadi saya harus antarkan ke sana, Bu. Apa nggak ada pengawal lain yang disuruh bawa ke sana? Nggak bisa. Saya harus antarkan sendiri. Tolong suruh penjaga carikan taksi. Saya harus cepat-cepat, Bu. Mau kemana, Pak? Jam berapa dia datang? Tunggu aja, sebentar lagi pasti datang. Dublan, kok balik lagi? Cuan deh. Bagaimana kabar papamu, Non? Nggak apa-apa, Hesti. Nyatanya papa ke airport. Orang iseng aja. Heh, tolong nyalain AC kamar saya ya. Baik, Non. Sudah, Non? Iya. Waduh, tadi perginya pakai baju ungu. Pulangnya pakai baju lain. Wah, saya juga waduh. Papa, nanti kamu akan lihat betapa canggihnya anak kamu. Ada apa? Ada telepon dari Pak Andre. Halo, Andre. Aduh, saya lagi nggak enak badan, Andre. Pantes suaramu lain. Apa perlu aku bawa ke dokter? Kamu tolol amat sih. Orang cuma sakit datang bulan aja kok. Sampai jumpa besok ya, Andre. Suaranya berubah benar. Dan nggak biasa dia bicara seperti itu.
lampunya. Baju model apa ini kita? Kenapa? Dedi nggak suka? Nggak juga, cuma kurang cocok dengan kepribadianmu. Oke, Dedi, oke. Kita nggak akan makainya lagi. Loh, sekarang pakai Dedi. Kenapa? Panggil Papa saja, itu enak didengar. Baik, Papa. Gitu dong. Bilang, ada apa sih sama kau hari ini? Ini baju dengan gaya yang nggak tahu kayak apa. Terus tadi musik kayak gitu-gituan. Ada apa sih? Cuma ingin ada perubahan aja. Perubahan ya. Andre kemana dia? Ke Bandung. Dia bilang ibunya sakit. Pak, ini kopinya ditaruh di kamar Bapak. Jangan. Tolong taruh di teras samping, ya. Masih ada yang Papa harus selesaikan lagi, ya. Ibu kira dia bukan non kita. Kan Bu Hesti yang lebih lama dekat dengan non kita. Justru yang membingungkan cara berpakaian dan tingkahnya itu. Aku khawatir sama kita. Dari nada bicaranya di telepon aneh. Mudah-mudahan si Sandra tidak main curang sama kau, Andre. Apalagi mukanya sudah seperti pinang dibelah dua sama si Gita. Main curang gimana? Pokoknya habis makan malam, saya akan menyelidiki ke rumah Pak Henry. Pak, Ya, sayang. bukakan cek dong. Kita mau beli sesuatu buat Andre. Kau tahu saja, kamu beruntung benar. Biasanya saya tidak pernah membawa buku cek ke rumah. Jadi, kau perlu berapa, Nah? Hah? Papa tekan aja deh. Habis kita belum tahu berapa perlunya. Hah? Gita, sayangku, dulu Papa janji sama kakekmu untuk tidak sign surat blanko, apalagi cek blanko. Jadi, mengerti kan? Ya? Jadi, Masa begitu aja nggak boleh sih? Papa gimana nih? bilang saja berapa. Ayo. Tekan. Gita? Cepat tekan atau pecah kepala kamu. Gita? Tapi kenapa Gita? Ayo, tunggu apa lagi? Gita? Gita. Kamu bukan Gita. Serang kami. Tembak. Serang kamu. Tembak. Tani! Diam! Saya akan panggil polisi. Tolong telepon Andre. Bilang kalau kita tidak ada. Baik, Bu. Halo? Pak Andre? Selamat malam, Pak. Silakan, Pak. Mana Pak Mungki?
Anda siapa? Saya Gita. Anda bukan Gita. Siapa Anda sebenarnya? Saya Gita. Bukan. Dia Sandra. Coba lihat tai lalat di tangan kirinya. Dia memang tidak pernah berhenti meneror orang lain karena ambisinya. Aku kira permainan kita jadi berantakan. Aku baru dapat laporan. Polisi ke rumah Pak Prabu. Mungkin Sandra salah atur. Tapi kita masih punya kartu. Gita. Ya. Dari siapa, Pak? Ya, Henry di sini. Anak perempuan Bapak kami tahan di rumah Pak Prabu. Dengan tuduhan percobaan pembunuhan dengan pistol. Tidak. Belum ada yang menjamin dia. Telepon dari siapa, Pak? Siapa sih? Ada apa? Kenapa? Sandra berusaha membunuh Pak Prabu dengan pistol yang dicurinya dari kamarku. Semua gara-gara kamu. Kamu culik kita. Kamu hancurkan hidupnya. Sekarang kamu mau korbankan juga nyawa anak kamu sendiri. Dasar kamu memang pembunuh. Pembunuh kamu. Kamu pembunuh. Permisi Pak, selamat malam. Sekarang di mana? Saya akan berusaha membantu mencari kita, Pak. Permisi. Halo, Dharma. Polisi sudah yakin tidak mudah menemukan Gita. Kita bikin rencana baru. Oke, jam berapa? Jam 7. Yuk. Victor mau bikin rencana baru. Dia mau minta ketemu jam 7. Ya. Oke. Polisi memblokir seluruh jalan keluar kota. Satu-satunya jalan tukar Sandra dengan gadis itu. Nggak bisa. Dia satu-satunya kartu buat kita bertahan. Ada jalan lain. Telepon Prabu, kita minta bantuannya. Asal dia tidak lapor polisi. Meskipun saya tahu dia akan telepon polisi. Kita tidak usah ke lokasi. Tapi setidaknya perhatian polisi akan terpusat ke sana. Kesempatan ini kita gunakan untuk membawa Gita ke rumahmu. Tahan dia. Tidak ada orang yang akan menuduh bahwa gadis itu akan ditahan di rumahmu sendiri. Ide bagus. Oke, terima kasih, Ben. Siapa yang Saben ini kawan saya. Dia banyak memberikan informasi buat saya. Dan dia bilang malam ini Pak Henry dan Sudarma membuat pertemuan, Pak. Malam ini ya? Iya. Di mana, tahu? Di rumahnya, Pak. Halo? Ya, sebentar. Pak.
Halo, Prabu. Pak, tolong Gita, Pak. Gita ada di jalan. Dengar, aku yang culik anakmu. Datang besok ke Stadion Lebak Bulus jam 8 malam. Tepat. Bawa rupiah. 5 miliar saja. Jangan lapor polisi. Kalau ingin anakmu selamat. Pak, saya yakin ini satu jebakan. Kalau mereka minta tembusan, kenapa tidak dari dulu mereka katakan? Bisa saja begitu. Tapi kita akan tetap ke sana. Percaya kepada kami, Pak. Kami punya strategi tersendiri. Bapak tidak perlu khawatir.
Panggil ambulan. Dre. Saya yakin Hendri sekap kita di rumahnya, tapi saya tidak bisa melihat jelas. Kaca mobilnya gelap. Ayo, kita cabut ke sana. Mau apa kamu kesini? Saya mau cari Gita. Gita memang disembunyikan di sini. Halo, Prabu sini. Ya, Andre gimana? Ya, sebentar. Pak, untuk Anda. Halo, malam Pak. Gita ada di rumah Pak Henry, Pak. Baik, Andre. Saya akan hubungi Kapten Sarip. Ya. Selamat malam. Malam. Maaf mengganggu. Kami mendapat surat perintah penggeledahan. Apakah Nona Gita ada di sini? Dari mana Anda punya pikiran seperti itu? Kami punya informasi tentang itu dan ini silakan dibaca. Pak Komandan, saya akan katakan di mana Gita ditahan. Dia dikurung di ruang bawah tanah. Dan hanya suami saya yang tahu kunci rahasianya. Juga Bu Hesti, pelayannya Gita. Tunggu dulu, Pak. Istri saya ada gangguan ingatan sejak anak kami mengalami kecelakaan. Oh, tidak, Pak. Letnan, periksa seluruh ruangan. Empat orang anggota geledah rumah itu. Siap. Pak, Gita ada di sini. Bu Esti, cepat buka pintu rahasia. Ayo. Nikahkan Anda, Saudara Andri, dengan mas kawinnya Al-Quranul Karim dan perlengkapan sholat telah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ragita binti Raden Prabu dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Waduh, maaf ya, ini masalah pribadi. Permisi.